Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Abestari dengan nomor BP 19 10 95 30 dari kelas Etika Profesi TEA akan menjelaskan mengenai etika profesi TI atau IT. Yang pertama yaitu pengertian etika. Pengertian etika sendiri menurut Mukhtar tahun 2006 merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Yang kedua, pengertian etika profesi IT. Etika profesi IT adalah norma-norma atau kaidah-kaidah manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya dan mempertimbangkan segala tindakannya dalam melakukan pekerjaan khususnya dalam bidang IT. Ketiga, kode-kode etik profesional di bidang IT. Dalam lingkup IT atau TI, kode etik profesional memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dalam hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara profesional sendiri, antara organisasi profesional, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk membuat program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau usernya untuk apa dan dapat menjamin keamanannya. Yang keempat, karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerjaan lain. Profesional itu artinya seseorang yang terampil, handal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalani tugasnya. Dan orang yang pekerjaan lain itu ya berarti belum terampil dan belum bertanggung jawab. Nah, itulah bedanya. Dan orang profesional ini biasanya sudah terdidik oleh suatu lembaga. Ciri-ciri profesionalisme pada IT. Pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam peralatan yang berhubungan dengan IT, seperti menggunakan komputer, menggunakan Microsoft, menggunakan Adobe Premiere, dan lain-lain. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Nah, ini untuk seorang programmer yang dapat mengetahui salah di mana program, kesalahan program, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Nah, di sini berarti pekerjanya sesuai dengan yang disuruh oleh atasannya dan tidak melenceng gitu. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Berarti pekerja IT dapat mengetahui pekerjaannya. Yang keempat, yang kelima sudah pasti mampu bekerja sama, karena di IT itu butuh teamwork. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien. Nah, ini sangat penting karena klien itu sangat berharga bagi pekerja, khususnya pekerja IT.
hubungan pekerja TI beserta isinya. Ada hubungan pekerja IT dengan pemberi kerjanya. Nah, hubungan pekerja IT dengan pemberi kerjanya ini harus saling berkomunikasi dengan baik. Pemberi kerja ini dapat seperti perusahaan atau perusahaan kecil ya, yang mempekerjakan beberapa pekerja IT. Nah, pemberi kerja ini harus membuat atau menyediakan fasilitas untuk pekerja IT. Dan waktunya juga tidak boleh terlalu memaksakan dan sesuai dengan perjanjian antara pekerja IT dengan pemberi kerja. Kedua, hubungan pekerja IT dengan klien. Hubungan pekerja IT dengan klien ini juga harus berkomunikasi dengan baik. Apabila kliennya tidak dapat berkomunikasi dengan IT, maka pekerja IT tidak dapat bekerja maksimal atau tidak dapat bingung ya, dia juga seperti begitu. Kalau pekerja IT tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka kliennya akan ragu dengan pekerja IT tersebut. Yang ketiga, hubungan pekerja IT dengan pemasok. Kalau hubungan pekerja IT dengan pemasok ini kalau pemasok kan pemberi segala atau ya, pemberi IT dengan pemasok ini ya harus baik juga lah. Yang keempat, hubungan pekerja IT dengan profesional lain. Nah, ini apabila pekerja IT bekerja sama dengan sesuatu profesi lain, seperti apabila pekerja IT ingin membuat blog pendidikan, maka harus bekerja sama dengan pendidikan. Hubungan pekerja IT dengan pengguna IT. Kalau ini seperti user interface yang akan disajikan kepada pengguna IT. Lalu yang terakhir, hubungan pekerja IT dengan masyarakat luas. Yang ini dapat berkaitan dengan norma-norma, yang artinya pekerja IT harus sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Lalu selanjutnya, bagaimana kode etik, organisasi profesional, sertifikasi, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional TI atau IT? Ya, apabila seorang lebih memperoleh, maka lebih dalam ilmunya dalam beretika profesional. Ya, apabila seseorang dapat memenuhi semuanya atau mendapatkan lebih banyak dari pekerja IT lain, maka dia dapat ilmu yang lebih dalam beretika profesional. Tetapi balik lagi ke masing-masing dirinya, apakah dapat menjalankan atau tidak. Dan terakhir, kasus pelanggaran etika profesional IT. Contohnya yaitu pembajakan software. Seperti seseorang pekerja IT menawarkan jasa instalasi Windows dengan harga yang murah. Padahal harga resminya sendiri harganya itu mahal atau jutaan. Nah, itu adalah contoh salah satu pelanggaran bidang IT yang tidak beretika.
Nah, kita pun sebagai masyarakat atau penikmat IT tidak boleh juga tergiur atau mengikuti kerja IT yang tidak profesional tersebut. Oke, sekian. Terima kasih telah menyaksikan presentasi profesi IT ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the heck, man?